Halo guys, tentu kalian pasti tahu game show yang satu ini, yaitu Who Wants to Be Millionaire, sebuah game kuis di acara televisi yang menawarkan hadiah uang tunai dalam jumlah besar untuk peserta yang bisa menjawab 15 soal pilihan ganda. Game ini diciptakan oleh David Briggs, Mike Whitehale, dan Ksatria Stephen pada tanggal 4 September 1998. Dalam sejarah game show ini hanya ada dua peserta yang berhasil mendapatkan 1 juta pound sterling, yaitu John Carpenter pada tahun 1999 dan Nechi Christie pada tahun 2003. Namun siapa sangka ada peserta yang menggunakan cara curang untuk bisa mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta pound sterling atau setara dengan 20 miliar rupiah. Ini adalah skandal terbesar di Who Wants to Be Millionaire. Nah, sebelum lanjut, jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan berlangganan dengan cara subscribe dan share. Terima kasih. Pada tanggal 9 September 2001, Charles Ingram berhasil sampai pada pertanyaan terakhir. Jika dia bisa menjawab pertanyaan ini, maka 1 juta pound sterling atau 20 miliar rupiah menjadi miliknya. Seisi studio tegang menantikan jawaban yang keluar dari mulutnya, termasuk istrinya, Diana, yang juga ada di studio. One million! Seluruh studio bersorak. Ia telah menjadi orang ketiga yang berhasil mendapatkan hadiah utama dan memenangkan 1 juta pound sterling. Sebuah mimpi bagi semua orang. Namun tanpa dia sadari, mulai dari saat itu hidupnya akan berubah menjadi lebih buruk. Karena kebohongan sebentar lagi akan terungkap. Tanpa orang sadari, kemenangan ini adalah kecurangan terstruktur dan sistematis yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini adalah cerita skandal Charles Ingram, seorang penipu pada game show Who Wants to Be Millionaire. Di bulan September 2001, pada awal permainan, host Chris Tarrant menyambut 8 kontestan. Dari 8 kontestan ini, nantinya akan ada satu yang duduk dan bermain di Wants to Be Millionaire. Nah, untuk menentukan siapa yang maju, sebuah permainan bernama Fastest Finger First dimainkan. Di dalam game ini, peserta diminta menyusun kalimat dari sebuah judul novel. 7 peserta menjawab dengan benar. Tapi seorang pria yang bekerja sebagai tentara yang bernama Charles Ingram menang dengan waktu tercepat, yaitu 3,97 detik. Jelas ini tidak mengagetkan, mengingat Charles di permainan ini tidak asing baginya karena dia sudah pernah bermain 3 kali di acara ini. Namun baru kali ini pertama kalinya dia mendapat kesempatan untuk duduk di kursi panas dan berkesempatan mendapatkan 1 juta pound sterling. Permainan pun dimulai. Pada 4 pertanyaan pertama, Charles berhasil menjawab dengan percaya diri. Namun lama-kelamaan, dia semakin kelihatan tidak yakin dengan jawabannya. Contohnya di pertanyaan ke-6, dia ragu dengan jawabannya dan meminta bantuan di voting penonton, sehingga berhasil menjawab dengan benar. Kemudian dia mendapatkan 2.000 pound sterling. Di pertanyaan ke-7, dia juga tidak tahu jawaban pertanyaannya, kemudian memutuskan untuk menelpon temannya dan mendapatkan 4.000 pound sterling. Singkat cerita, dia telah berhasil menjawab 7 dari 15 pertanyaan dengan benar. Dari total 3 bantuan yang disediakan, hanya tersisa 1 bantuan permainan lagi. Dengan posisi ini, kru TV pun percaya bahwa kekalahan Charles akan datang sebentar lagi. Karena sudah malam dan acara tidak berlangsung secara live, maka syuting dilanjutkan di malam kedua. Malam kedua pun tiba. Berbeda dengan malam pertama, kali ini Charles datang dengan percaya diri. Hal ini terlihat ketika TV host menanyakan strategi apa yang kamu terapkan hari ini. Dan dia menjawab akan melakukan counter attack. Frankly, I should have known and did know. So this time I'm going on the counter attack. Dan terbukti, sepanjang permainan, Charles menjawab pertanyaan dengan sempurna. Jauh berbeda dengan malam pertama yang dimana ini membuat curiga kru TV. Pertanyaan demi pertanyaan berhasil Charles jawab, mulai dari pertanyaan 32.000 pound sterling hingga pertanyaan 500.000 pound sterling. Akhirnya dia tiba pada pertanyaan terakhir. A number 1 followed by 100 zeros is known by what name? Atau
angka 1 yang diikuti dengan 100 angka 0 itu disebut. Host pun membacakan pilihan jawabannya. A. Gogol, B. Megatron, C. Gigabit, D. Nanomol. Pada awalnya, dia mengaku tidak pernah mendengar kalimat gogol sebelumnya. Namun, secara mendadak, dia merubah jawabannya menjadi gogol dan memenangkan 1 juta pound sterling. You just won 1 million! Seluruh penonton bersorak dan Charles larut dalam kebahagiaan. Dia menjadi bagian sejarah karena hanya ada 2 peserta lain yang berhasil memenangkan hadiah utama 1 juta pound sterling. Tapi kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Ternyata selama acara berlangsung, seorang teknisi audio mendengar sesuatu yang aneh saat Charles bermain. Dia menyadari bahwa selama Charles bermain, dia mendengar banyak suara batuk yang datang dari kursi penonton. Dan dia langsung memberitahu CEO Paul Smith tentang hal ini. Mengetahui hal ini, CEO Paul Smith menunda hadiah yang diberikan ke Charles selama 8 hari dan melaporkan Charles di kantor polisi. Memang keanehan ini terjadi selama Charles bermain. Yang pertama, Charles selalu membacakan semua opsi jawabannya sampai akhir berulang-ulang. Dan yang kedua, selama dia bermain terdengar lebih dari 190 batuk yang terekam selama acara berlangsung. Yang dimana batuk ini kebanyakan terdengar ketika ada jawaban yang benar sedang dibacakan. Misalnya saat pertanyaan soal suami kedua Jacqueline Kennedy, suara batuk terdengar dengan jelas. Nah, coba kita dengarkan ini. Second husband, just for Jacqueline Kennedy. Nah, terdengar suara batuk muncul ketika jawaban yang benar disebutkan. Hal ini membuat curiga bahwa batuk datang dari penonton yang digunakan sebagai sinyal untuk menandakan jawaban yang benar. Charles Ingram, istrinya Diana, dan saudara istrinya Adrian bukan orang asing di acara Wants to be Millionaire. Saudaranya Adrian sudah pernah tampil 4 kali dan pernah menang 32.000 pound sterling. Istrinya Diana juga pernah menang 32.000 pound sterling ketika muncul di acara TV itu. Jadi mereka sudah familiar dengan game ini. Tapi walaupun menang uang lumayan banyak, Diana sendiri bilang secara publik kalau dia merasa frustasi karena seharusnya pada saat itu dia bisa mendapatkan uang lebih banyak. Setelah performa yang tidak memuaskan dari Charles saat bermain di malam pertama dan tahu peluang Charles sudah semakin kecil, mereka tidak mau 1 juta pound sterling pergi begitu saja. Dan ternyata saat pulang perjalanan syuting di malam pertama, Charles dan Diana menelpon seorang dosen di Wells College dan juga pakar game show bernama Penguin We Talk. Dan dalam telepon 5 menit mereka membuat rencana. Rencananya selama game, Charles akan membacakan semua pilihan jawaban dan siapapun yang tahu jawabannya akan memberikan sinyal lewat batukan. Mereka bertiga setuju dengan rencana ini. Setelah diberikan instruksi ini, pada syuting hari kedua, Penguin We Talk langsung beberapa kali memberikan sinyal batuk saat jawaban yang benar dibacakan oleh Charles. Dari hal ini, dia berkontribusi besar dari awal permainan hingga akhirnya Charles memenangkan game ini. Kontroversi langsung jadi sensasi, dan sekitar 1,5 tahun kemudian kasus ini dibawa ke pengadilan. 3 terdakwa yaitu Charles, Diana, dan Penguin terbukti bersalah. Namun selama peradilan, ketiganya tetap mengaku tidak bersalah karena mereka memiliki argumen. Yang pertama, mereka tidak merasa sadar batuk maupun mengatur kapan itu batuk. Kemudian yang kedua, batuk keluar merupakan kebetulan, dan kalaupun ada batuk, itu disebabkan alergi debu yang diderita Penguin sejak lama. Dan yang ketiga, mereka merasa rekaman ini diedit secara berlebihan untuk memunculkan pola-pola yang sebenarnya tidak terjadi. Namun pembelaan ini tidak cukup kuat sehingga menjadikan mereka bertiga di penjara. Namun semuanya tidak hanya sampai di situ. Episode kemenangan Charles Ingram tidak pernah ditayangkan di acara televisi. Dan hidup keluarga Charles dan Penguin berubah drastis setelah kasus ini. Semenjak kontroversi ini, mereka mengaku menghadapi 60 kasus hujatan dan gangguan oleh publik. Gangguan ini termasuk kucing mereka ditembak menggunakan airsoft gun, kantong berisi muntah dilemparkan ke dalam rumah mereka, dan anak mereka dibully di sekolah. Dengan keadaan ini, bahkan sampai Charles mundur dari tentara dan keluarga mereka akhirnya bangkrut. Penguin Walk juga dipecat dari kampus tempat dia mengajar. Dan yang paling aneh, bahkan dia harus
mempatenkan namanya untuk mencegah perusahaan obat batuk menggunakan namanya. Nah, inilah dia cerita kecurangan yang dilakukan oleh Charles Ingram di Who Wants to Be Millionaire. Sekian dan goodbye. No, it's not, you